Aisyah, kamu ini ngapain sih? Main. Ya ampun, dari tadi main terus saja. Kamu lupa kan hari ini hari Minggu, kamu tuh Iya, harusnya tuh diam. ibadah online. Ayo kita ibadah online yuk. Apa itu? Loh, kamu lupa ibadah online itu? Kita tuh Lagi seru. Bentar, itu bentar. menghadap ke Tuhan sambil nyanyi, sambil puji-pujian, sambil berdoa, sambil baca kitab gitu kayak gitu. Ayo ikut yuk habis ini. Hah? Udah dimulai nih ibadah online. Apa itu? Ibadah online itu nanti kita bisa streaming dari HP. Buat caranya. apa? Enakan main daripada kamu ngapain tadi itu? Ibadah online. Itu udah enak. Enak ini. Ibadah online kita muji Tuhan, kita bisa dekat lagi sama Tuhan. Buat aku, daripada kamu main kayak gini kamu dapat nggak apa aku kalau ibadah? ibadah? Ya, kalau kamu ibadah, kamu bisa lebih dekat sama Tuhan, terus kita bisa menyembah sama Tuhan. Tuh. Emang bisa menyembah pakai online? Bisa, kita bisa sama kayak di gereja biasanya loh. Caranya? Makanya acaranya kayak gini, ikut aku ya di sini. Oke, boleh deh. Iya. Mari sama-sama kita semua nyanyi pujian happy ya. Happy. Senang jadi anak Tuhan kan? Senang. Yuk semuanya play. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Stop. Kenapa kita nyanyi lagu cepat? Oke. Siang jadi anak Tuhan. Betul adik-adik? Siang. Kita nyanyi lebih semangat lagi. Ya. Yo. Saya happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tetap semangat teman-teman. Yes. Karena kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kasih.
fokus dan yakin bahwa Tuhan hadir dimanapun adik-adik berada. Semuanya lipat tangan, tutup mata, arahkan hati kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan menjamah. Rasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hati kalian semua. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in your own Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! Amen. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. For the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory and creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You have no equal, now and forever on God reign. Yours is the kingdom, amen. Yours is the glory, hallelujah. Yours is the name above all names. What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing compares to this. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Sembah Tuhan, Dia hadir dimanapun adik-adik berada. Tutup mata kalian, jangan lihat sekeliling kalian karena Tuhan hadir. Katakan nama Tuhan berkuasa, nama Yesus nama yang indah. Haleluya. Ayo adik-adik, sungguh-sungguh Tuhan hadir. Ketika kita sebut namanya, Dia hadir bersama dengan kita. Haleluya. Namamu nama yang indah Tuhan, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya.
Tiap telinga yang mendengar nama Yesus dibangkitkan semangatnya, sebab nama Yesus nama yang berkuasa. Adik-adik semua sudah siap ya? Kita mau sama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan. Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, dan duduk tenang diam. Kita berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mohon Tuhan membimbing kami, biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mistika. Adik-adik sudah siap belum untuk dengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, duduk yang manis, kita dengarkan sama-sama ceritanya. Cerita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Ayo, ada yang tahu tidak? Ini namanya siapa? Ini namanya Filipus. Filipus adalah seorang pengikut Kristus. Dia sangat dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Nah, pada suatu hari, Filipus dan juga beberapa murid Tuhan Yesus pergi ke kota kecil yang bernama kota Samaria. Di sana, mereka banyak bercerita tentang firman Tuhan. Mereka bercerita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik dan bisa menyelamatkan umat manusia. Dan akhirnya banyak sekali di antara orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Filipus sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk bertemu dengan Filipus. Ini malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan lalu berkata kepada Filipus, "Filipus, pergilah ke sana, ke padang gurun itu, karena Tuhan ingin kamu melakukan sesuatu." Nah, waktu Filipus mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat ini, Filipus langsung taat. Oke, aku akan pergi ke sana, ke padang gurun itu. Padahal Filipus tidak tahu loh, mau disuruh apa sih sama Tuhan? Ke padang gurun itu kan panas. Tapi Filipus tetap taat dan pergi ke sana. Lalu, sesampainya di padang gurun, Filipus cuma sendirian. Terus Filipus lihat, dan dia itu berpikir, kenapa ya Tuhan mengirimkan aku ke tempat ini? Mungkin Tuhan mau aku menolong seseorang. Ya sudah deh, aku tunggu di sini. Mungkin begitu katanya Filipus waktu itu. Filipus bisa dengan taat menunggu di pinggir jalan di sini. Nah, benar saja. Beberapa lama kemudian, ada seorang laki-laki yang lewat naik kereta kuda. Lihat, Filipusnya, ini nih orang yang mau aku tolong. Terus Filipus panggil, "Permisi Pak, permisi." Sambil dia berlari. Kira-kira ini siapa ya? Yang pakai baju ungu ini? Bapak siapa ini ya? Coba kita lihat. Oh, ternyata bapak yang pakai baju ungu ini adalah seorang yang sangat penting. Dia bekerja di pemerintahan dari negara Ethiopia. Wah, kalau dia bekerja di pemerintahan, berarti dia orang yang sangat penting loh. Berarti punya kedudukan yang sangat tinggi. Coba lihat. Adik-adik lihat. Bapak ini sedang memegang apa itu ya? Sepertinya dia sedang membaca. Ternyata Bapak ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya kepada Bapak ini, "Tuan,
apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca? Lalu bapak itu berkata, tidak, aku tidak mengerti apa yang aku baca. Kalau begitu, maukah kamu membantuku untuk mengerti bacaan ini? Kemudian, Filipus membantu bapak dari Ethiopia ini untuk mengerti apa sih isi bacaan itu. Ternyata dalam bacaan kitab Yesaya ini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi anak Allah dan akan diselamatkan. Wah, waktu mendengar arti dari bacaan ini, bapak dari Ethiopia ini tiba-tiba berkata, "Oke, kalau begitu sebagai tanda kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mau dibaptis." Lalu mereka menepi ke sebuah sungai. Akhirnya bapak ini dibaptis deh sama Filipus. Yeay, ceritanya sudah selesai. Apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Coba kita lihat. Dari Filipus, kita bisa belajar untuk taat. Filipus sebagai contoh, ia dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Apakah kita melakukan perintahnya? Misalnya, harus dengar-dengaran dengan orang tua, nurut dengan perkataan guru, senang menolong teman. Apakah kita seperti itu? Lalu, yang kedua, kita bisa belajar dari bapak yang berasal dari Ethiopia. Nah, kan tadi dia itu bekerja di pemerintahan. Berarti bapak ini punya kedudukan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Filipus. Tapi coba lihat, bapak ini punya hati yang ingin belajar. Dengan rendah hati, bapak ini mau mendengarkan penjelasan dari Filipus supaya ia bisa mengerti isi dari kitab Nabi Yesaya. Dia juga punya kerinduan yang sangat besar untuk mengenal Tuhan. Sehingga pada akhirnya bapak ini mau dibaptis deh. Sebagai tanda kalau dia percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Yuk, sekarang kita tutup dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita firman Tuhan hari ini. Bapa, ajar kami untuk terus mengenal Engkau lebih lagi. Ajar kami untuk bisa selalu dengar-dengaran dengan orang tua kami, dengan guru-guru kami, dan ajar kami untuk selalu menolong teman-teman kami yang sedang dalam kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, Shalom. Semoga adik-adik sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan ya. Jangan lupa untuk kita selalu bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang selalu mengasihi kita dan setia kepada kita. Dan itu terbukti melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu setia ya sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau membuat eksperimen nih. Bahan-bahan yang kita gunakan itu mudah aja kok didapat. Nah, kita memerlukan di sini cuka masak, terus botol kosong, pewarna makanan, dan soda kue. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Di sini kakak udah memasukkan
baking soda ke dalam botol kosong kan tadi. Kemudian kita tetesi pewarna makanan di dalam botol yang sudah ada isi baking sodanya. Beberapa tetes saja ya. Nah, ini kita keluarkan dulu. Oh ya adik-adik, jangan lupa menggunakan nampan seperti ini ya, agar tidak berantakan. Kemudian cuka yang tadi sudah kakak masukkan di sini di gelas plastik seperti ini. Oke, sekarang kita mau masukkan cuka ini ke dalam botol tersebut. Nah, gimana? Seru kan adik-adik? Nah, adik-adik jangan lupa dicoba di rumah ya. Nanti kalau adik-adik sudah berhasil untuk membuatnya, jangan lupa di videoin ya. Kemudian adik-adik posting ke Instagram dan mention @HFC Kids. Sampai jumpa!